Pray for Turkey and Syria. Kita bergabung guys, kita berdoa, kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita di Turki dan juga di Suriah yang saat ini sedang terkena bencana gempa berkekuatan 7,8 magnitudo ya guys. Korbannya itu menurut update terakhir ada 4.000 lebih yang tewas dan sekitar 13 ribuan yang luka-luka, dan bahkan diprediksi korbannya itu bisa sampai 20.000 guys. Ya kita berharap mudah-mudahan para korban bisa segera mendapatkan penanganan, mendapatkan bantuan, karena gempanya cukup besar dan meruntuhkan bahkan gedung-gedung yang tinggi itu sampai runtuh rata guys. Dan untuk warga negara Indonesia yang ada di Turki, kita juga berharap mudah-mudahan mereka semua dalam keadaan aman. Menurut data dari KBRI itu di sana ada sekitar 6.500 ya, sekitar 6.500 WNI, sekitar 500 yang berada di daerah dekat pusat gempa di Turki. Pusat gempanya itu terjadi di Kahramanmaraş, itu di provinsi Gaziantep guys. Menurut laporan terakhir, WNI yang terkena gempa di sana itu ada 3 orang yang terluka, dan sekitar 100-an orang mengungsi karena beberapa tempat tinggal mereka juga hancur. Jadi buat kita yang ingin memberikan bantuan bisa juga melalui ya lembaga-lembaga yang saat ini juga ingin mengirimkan bantuan ke Turki, bisa melalui PMI ataupun dompet duafa. Dan yang terpenting kita berdoa ya mudah-mudahan para korban ini bisa diberikan kekuatan, ketabahan, dan bisa segera mendapatkan penanganan terbaik dari pemerintah di sana, juga dari negara-negara lain bisa mengirimkan bantuan secepatnya ke korban-korban bencana di sana. Seorang WNI dia menceritakan sempat mengalami waktu gempa itu ya, sekitar hari Senin tanggal 6 dini hari sekitar pukul 4 pagi. Kalau di waktu di Indonesia itu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi dia merasakan goncangan waktu dia tidur. Terus dia bangun, dia melihat bahkan pintu kulkas itu bergerak, bergoyang, panci-panci di dapur juga berjatuhan, sehingga dia langsung lari dari apartemennya di lantai 3. Jadi apartemennya ini ada 12 lantai. Dia langsung lari menyelamatkan diri bersama mertuanya ke mobil, dan waktu itu lagi hujan deras. Saat ini lagi musim dingin di Turki guys. Di sana bisa sampai 4 derajat Celcius, jadi sangat dingin. Jadi seorang WNI ini yang menceritakan kejadian di sana, dia langsung lari menyelamatkan diri menggunakan mobilnya. Dia dan mertuanya kemudian pergi, dan ternyata di jalan sudah macet karena seluruh warga yang ada di sana juga ikut menyelamatkan diri. Kemudian dia pergi ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan juga membeli segala kebutuhan pokok, dan ternyata memang di sana pun di pom bensinnya sudah sangat macet, bahkan dia sampai mengantri lebih dari 2 jam gitu ya. Setelah dia beli bahan pokok, dia ingin kembali lagi ke apartemennya, dan yang nggak lama sekitar jam 10 ya, itu terjadi gempa susulan. Jadi menurut berita itu terjadi sampai 40 kali ya gempa susulan, dan para ahli mengatakan bahwa kemungkinan bisa sampai 100 kali gempa susulan. Itu kekuatannya bisa sampai 4 magnitudo ya. Bahkan gempa susulan yang kedua dan ketiga itu 6-7 magnitudo, dan itu sangat besar sekali, sehingga dampaknya juga sangat besar. Banyak bangunan-bangunan runtuh, dan ya kemungkinan korban-korban yang belum ditemukan itu bisa mencapai 20 ribuan. Wilayah Turki ini memang menurut para ahli itu wilayah yang sangat rawan
dengan gempa. Dia merupakan zona gempa aktif ya, karena di sana ada lempengan, itu patahan besar Anatolia menurut Pak Hadi. Jadi termasuk wilayah zona yang memang rawan dengan gempa. Dan sebelumnya tahun 2020 juga pernah gempa dan sampai menimbulkan tsunami kecil. Dan yang sekarang itu juga pernah terjadi tahun 1939 dan itu korbannya sampai 30.000 ini. Memang selain ya, Turki termasuk salah satu negara yang memiliki zona gempa aktif ya, selain ada Jepang juga ada Iran, dan Indonesia juga di beberapa wilayah juga ada zona gempa aktifnya gitu. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan kita berdoa kepada mudah-mudahan para korban bisa diberikan kekuatan dan segera diberikan bantuan, dan terutama ya warga negara Indonesia di sana juga ya mudah-mudahan bisa selamat, bisa aman gitu kan, dan mereka yang kehilangan tempat tinggalnya bisa segera ditangani, bisa mendapatkan bantuan. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Turki dan juga di Suriah, bisa mengirimkan bantuannya melalui lembaga-lembaga yang juga mengirimkan bantuan ke sana, seperti PMI, Palang Merah Indonesia, ataupun Dompet Duafa, ataupun lembaga-lembaga lain yang memang ingin mengirimkan bantuan ke sana. Dan kita yang tidak bisa mengirim bantuan ya, mari kita sama-sama berdoa mengirimkan Fatihah untuk saudara-saudara kita di Turki dan juga di Suriah.